Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Khairunisa Azharo dengan NIM 23060220054. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengangkutan pada tumbuhan. Yuk simak videonya. Pada materi pengangkutan pada tumbuhan ini terdapat beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu ekstravaskuler, di mana ekstravaskuler ini terbagi menjadi dua, yaitu secara apoplas dan juga simplas. Kemudian terdapat pengangkutan secara intravaskuler, di mana pada pengangkutan intravaskuler ini terdapat teori, yaitu teori vital, teori Dickson-Joly, dan juga teori tekanan akar. Kemudian terdapat juga proses pada pengangkutan intravaskuler. Yang pertama itu ada proses osmosis, proses difusif, dan juga proses transport aktif. Selain itu, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pada transportasi pada tumbuhan, kemudian pengangkutan hasil fotosintesis, dan juga miskonsepsi yang ada pada materi pengangkutan pada tumbuhan. Tumbuhan memerlukan berbagai macam zat untuk keberlangsungan hidupnya. Zat-zat tersebut sebagian besar diambil dari lingkungan, misalnya mineral, air, karbon dioksida, dan juga oksigen. Tumbuhan tingkat tinggi mengambil oksigen dan karbon dioksida melalui daun. Nah, tumbuhan itu tidak memiliki mekanisme pemompaan cairan seperti pada manusia. Lalu bagaimanakah air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan gambar yang tertera pada video, di mana gambar tersebut merupakan gambar tentang pergerakan air dari akar menuju daun. Tumbuhan mempunyai sistem pengangkutan atau yang disebut juga dengan transportasi. Jadi, tumbuhan itu mempunyai sistem transportasi air dan garam mineral yang diperoleh dari tanah agar air tetap tersedia. Proses transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi menggunakan dua macam cara pengangkutan air dan garam mineral yang diperoleh dari tanah, yaitu pengangkutan secara ekstravaskuler dan juga pengangkutan secara intravaskuler. Di mana pengangkutan ekstravaskuler adalah pengangkutan di luar berkas pembuluh. Pengangkutan ini bergerak dari permukaan akar menuju ke bagian-bagian yang letaknya lebih dalam dan menuju ke berkas pembuluh. Sedangkan untuk pengangkutan intravaskuler adalah pengangkutan yang melalui berkas pembuluh dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Selanjutnya adalah sistem transportasi pada tumbuhan secara ekstravaskuler atau proses pengangkutan ekstravaskuler. Pada sistem transportasi tumbuhan ini, air akan masuk melalui sel epidermis akar, kemudian bergerak di antara sel-sel korteks. Air harus melewati sitoplasma sel-sel endodermis untuk memasuki silinder pusat atau stel. Setelah sampai di stel, air akan bergerak bebas di antara sel-sel. Cara transportasi dalam pengangkutan air dan mineral secara ekstravaskuler itu terdapat dua cara, yaitu yang pertama secara apoplas dan juga yang kedua secara simplas. Sistem transportasi pada tumbuhan secara apoplas adalah menyusupnya air tanah secara difusi bebas atau transport pasif melalui semua bagian tidak hidup dari tumbuhan. Misalnya, dinding sel dan ruang-ruang antar sel. Transportasi apoplas tidak dapat terjadi saat melewati endodermis, sebab dalam sel-sel endodermis terdapat pita Kaspari yang menghalangi air masuk ke dalam silem. Pita Kaspari ini terbentuk dari zat suberin atau zat gabus dan lignin.
Oleh karena itu, apoplas dapat terjadi di semua bagian kecuali pada bagian endodermis. Air yang menuju endodermis akan ditransport secara simplas melalui sel peresap. Nah, sedangkan sistem transportasi secara simplas merupakan kebalikan dari sistem transportasi apoplas, di mana sistem transportasi secara simplas adalah bergeraknya air, tanah, dan zat terlarut melalui bagian hidup dari sel tumbuhan. Pada sistem simplas ini, perpindahan terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesmata. Transportasi simplas dimulai dari sel-sel rambut akar ke sel-sel parenkim korteks yang berlapis-lapis, sel endodermis, sel-sel parisikel, dan akhirnya ke berkas pembuluh kayu atau yang disebut dengan xilem. Pengangkutan mineral melalui transport aktif. Mineral mampu masuk ke dalam akar karena melawan gradien konsentrasi, yaitu dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi. Nah, teman-teman dapat memperhatikan gambar yang terdapat pada video, di mana pada gambar tersebut jalur yang berwarna kuning merupakan jalur pengangkutan ekstravaskuler secara apoplas, sedangkan yang berwarna biru merupakan jalur simplas atau yang melalui sitoplasma. Berikutnya, sistem transportasi pada tumbuhan secara intravaskuler atau proses pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan intravaskuler adalah pengangkutan melalui berkas pembuluh atau xilem dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Pengangkutan air dan mineral dimulai dari xilem dan xilem akar ke xilem batang menuju xilem tangkai daun dan ke xilem tulang daun. Pada tulang daun terdapat ikatan pembuluh. Air dari xilem tulang daun ini masuk ke sel-sel bunga karang pada mesofil. Setelah mencapai sel-sel bunga karang, air dan garam-garam mineral akan disimpan untuk digunakan dalam proses fotosintesis dan transportasi. Transportasi pada trakea lebih cepat daripada transportasi pada trakeida. Nah, terdapat beberapa jenis tumbuhan yang tidak mempunyai trakea, sehingga trakeida merupakan satu-satunya saluran pengangkutan air tanah. Tumbuhan yang tidak mempunyai trakea itu misalnya pada tumbuhan paku, dan juga tumbuhan berbiji terbuka. Pengangkutan air dan mineral dari bawah ke atas tubuh tumbuhan oleh xilem mengikuti beberapa teori. Yang pertama itu adalah teori vital. Teori vital menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat terlaksana karena adanya sel-sel hidup, misalnya sel-sel parenkim dan jari-jari empulur di sekitar xilem. Yang kedua, teori Dickson-Joly yang menyatakan bahwa naiknya air ke atas karena tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi, air selalu bergerak dari daerah basah ke daerah kering. Nah, yang selanjutnya teori tekanan akar. Teori tekanan akar menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi air dalam air tanah dengan cairan pada saluran xilem. Tekanan akar paling tinggi terjadi pada malam hari dan dapat menyebabkan merembesnya tetes-tetes air dari daun tumbuhan atau yang disebut juga dengan gutasi. Pada dasarnya, sistem transportasi pada tumbuhan untuk mengangkut air dan mineral dari tanah ke dalam tumbuhan melibatkan 3 proses, yaitu yang pertama proses osmosis. Osmosis adalah kasus khusus dari transport pasif, di mana molekul air berdifusi melewati membran yang bersifat selektif permeabel. Dalam sistem osmosis dikenal larutan hipertonik atau larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut tinggi, dan juga larutan hipotonik merupakan larutan dengan konsentrasi terlarut rendah, dan larutan isotonik yaitu 2 larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut sama. Nah, jika terdapat 2 larutan yang tidak sama konsentrasinya, maka molekul air melewati membran sampai ke 2 larutan setimbang.
Nah, proses yang kedua adalah proses difusi. Difusi adalah perpindahan zat-zat atau molekul-molekul dari daerah konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik. Misalnya pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 saat pernafasan, penyebaran setetes tinta dalam air. Difusi dapat berlangsung dalam sel-sel hidup termasuk pada sel tumbuhan. Proses yang ketiga yaitu proses transport aktif, di mana proses transport aktif adalah pengangkutan zat-zat menembus membran impermeable dan melawan gradien konsentrasi dengan bantuan energi dari ATP atau adenosin trifosfat dan protein kontransport. Transport aktif adalah pengangkutan zat dengan bantuan energi. Sumber energi yang digunakan berasal dari ATP dan ADP atau adenin difosfat. Contoh dari proses transport aktif ini adalah pengangkutan glukosa dalam tubuh. Glukosa tidak dapat menembus membran sel sebelum diaktifkan oleh ATP atau ADP dengan mengubah glukosa menjadi glukosa fosfat. Untuk membentuk glukosa fosfat diperlukan energi pengaktifan yang tersimpan dalam ATP. Materi yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi pada tumbuhan. Faktor yang pertama itu adalah daya hisap daun atau tarikan transpirasi. Faktor yang mempengaruhi transpirasi pada tumbuhan yang kedua adalah faktor kapilaritas batang. Nah, faktor yang ketiga itu tekanan akar. Selanjutnya adalah pengangkutan hasil fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula atau glukosa dan molekul organik lainnya. Tanaman sebagai organisme autotrof membuat molekul organik mereka sendiri dari bahan mentah anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Al-Quran membahas bagaimana oksigen bisa terbentuk. Oksigen dihasilkan oleh fotosintesis tumbuh-tumbuhan. Tanpa adanya tanaman yang berfotosintesis, maka oksigen tidak akan dihasilkan dan oksigen akan lenyap dari bumi. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 71 dan 72. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumun narallati turun a'antum ansa'tum sajarata am nahnul munsiun, yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosokkan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya? Dalam ayat ini, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata pohon, bukan disebutkan kayu? Ya karena orang yang menyalakan api dari kayu itu biasanya orang menyalakan api dari kayu, bukan dari pohon. Lalu, apa pula kaitannya antara menyalakan api dengan pohon? Nah, dalam Al-Quran menjelaskan terbentuknya oksigen berasal dari sinar matahari, karbon dioksida, dan juga klorofil yang berasal dari pohon untuk melakukan fotosintesis. Salah satu unsur terbentuknya oksigen diperlukan kehadiran pohon yang hidup. Materi yang selanjutnya adalah miskonsepsi pengangkutan pada tumbuhan. Nah, teman-teman tentunya sudah mengetahui konsep-konsep tentang pengangkutan pada tumbuhan, baik itu konsep yang benar maupun konsep yang salah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai konsep yang benar dan konsep yang salah, yaitu miskonsepsi. Miskonsepsi yang pertama itu pada pengangkutan tumbuhan, akar selalu tumbuh ke bawah.
Nah, itu salah ya teman-teman. Konsep yang benar itu akar tumbuh ke arah pusat bumi serta tempat yang mengandung zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Misalnya, akar tumbuhan yang dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah akan tumbuh lurus ke bawah. Selain itu, akar bakau dapat tumbuh ke atas untuk mencari oksigen. Miskonsepsi yang kedua itu ujung batang tanaman selalu tumbuh ke atas. Nah, konsep yang benarnya itu ujung batang tanaman dapat tumbuh ke atas dan ke arah datangnya cahaya atau sinar matahari. Pada ujung tanaman terdapat jaringan meristem, apikal, dan hormon auksin. Nah, hormon auksin ini akan rusak jika terkena sinar matahari. Hormon auksin akan tetap terjaga bila tumbuhan berada di dalam tempat yang gelap, sehingga tumbuhan di tempat gelap akan tumbuh lebih tinggi daripada tumbuhan yang berada di tempat yang terang. Akan tetapi, tumbuhan di tempat yang terang akan tetap tumbuh, hanya saja pertumbuhannya lebih lambat serta tidak lurus ke atas seperti tumbuhan yang berada di tempat gelap, melainkan mengikuti arah datangnya sinar atau cahaya matahari. Miskonsepsi yang selanjutnya adalah tumbuhan menggunakan oksigen untuk respirasi pada waktu malam hari. Konsep yang benar itu semua makhluk hidup bernapas waktu siang dan malam hari. Oksigen itu diperlukan tumbuhan untuk proses berfotosintesis dan juga respirasi. Miskonsepsi yang keempat yaitu tumbuhan menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah. Nah, konsep yang benar itu tumbuhan tidak menyerap sari-sari makanan. Tumbuhan menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Organisme yang menyerap sari-sari makanan dalam tanah adalah jamur dengan cara absorpsi. Nah, itu dia teman-teman materi tentang pengangkutan pada tumbuhan. Semoga materi-materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.